Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mewakili dari seluruh panitia sebagai pembawa acara untuk dapat membacakan acara demi acara pada malam hari ini, yaitu pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tergabung dalam pelaksanaan Maulid Arba'in Kota Jambi. Pada malam hari ini memasuki malam ke-33 pelaksanaan Maulid Arba'in yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2022 di Langgar Setiabakti RT 18 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Yang pertama yaitu pembacaan Ummul Al-Quran. Acara kedua yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga yaitu kata sambutan dari ketua panitia atau yang mewakili. Yang keempat kata sambutan dari ketua Maulid Arba'in Kota Jambi. Yang kelima uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Zajili Al-Habsyi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang keenam yaitu bacaan tahlil singkat, nanti akan dihadiahkan kepada para petinggi, para pendiri Langgar Setiabakti dan orang-orang tua kita di sini yang telah mendahului kita, sekaligus mendoakan kepada warga kita khususnya RT 18 di sekitar Langgar Setiabakti yang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang terakhir yaitu doa penutup, dan yang berikutnya yaitu ramah tamah. Baiklah, kita mulai acara pada malam hari ini, yaitu pembacaan Ummul Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Fadrin. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Fadrin dengan bacaan Al-Quran tadi. Semoga Allah SWT memberkahi acara kita pada malam hari ini, dan kita semua sama-sama mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin.
Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz cilik kita yaitu Muhammad Bintang Firlatama. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم
ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada kori cilik kita, Bintang Kerlatama, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau yang mewakili dari pengurus Langgar Setia Bakti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam benderang ini. Yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Habib Ali Syajili Al-Habsi, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Arba'in Kota Jambi, yang kami hormati dan kami muliakan para habib, para tua tengganai, para orang tua semua yang dari RT 18. Saya mewakili Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu warga RT 18 dan selain dari itu sekedar info saja, kami tahun ini adalah ikut anggota Arba'in yang kedua. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu warga RT 18 yang bekerja sama dalam mensukseskan acara ini. Dan selanjutnya kami mohon maaf kepada hadirin semua atas
seandainya ada kekurangan atau dari segi tempat atau segi penyajian kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi kami mohon kepada Ketua Arba'in, mudah-mudahan kami tahun depan masih bisa dijadikan anggota untuk mengadakan lagi Maulid Arba'in di Langgar Setia Bakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Maulid Arba'in Kota Jambi. Kami mohon kepada orang tua kami, Haji Hasbi, Haji Ismail, untuk dapat menyampaikan sambutan dari pengurus Maulid Arba'in Kota Jambi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Yang kami hormati Ketua RT 18 Lebak Bandung Kota Jambi, yang kami hormati DKM atau pengurus Masjid Setia Bakti, Langgar Setia Bakti, yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, sini banyak sekali habaib yang kami hormati, para habaib, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, kecil, dan dapat saya sebutkan namanya, besar pun tidak dapat saya sebutkan gelarnya. Yang mulia, yang kami hormati, yang kami banggakan, itu penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Habib Ali Shazili. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kita untuk memberikan dakwah yang sehat, yang segar, yang dapat kita cerna masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Langgar Setiabudi ini dalam rangka Maulid Arba'in yang ke-33. Kemudian salam dan selawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir yaumil nanti. Bapak hadirin jemaah Maulid Arba'in yang dimuliakan Allah. Maulid Arba'in ini adalah suatu manifestasi ataupun suatu kebanggaan bagi kami pengurus yang bisa untuk menjatuhkan, untuk menyatukan majelis-majelis, langgar-langgar, kemudian masjid-masjid dan rumah-rumah yang akan mengadakan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Maulid Arba'in ini kita mulai daripada tanggal 1 Rabiul Awal hingga nanti terakhir pada 10 Rabiul Awal. Tapi pada tahun ini, tahun ke-6, Maulid ini kita adakan sampai 42 malam, 43 malam, maaf, 43 malam, karena ada pertukaran dari majelis-majelis yang ada di Sumatera, terutama Kota Palembang Darussalam, kemudian dari Lampung akan mengunjungi Maulid yang ada di Jambi, dan kita juga mengunjungi mereka yang ada di sana. Jadi itulah merupakan silaturahim
silaturahmi, karena ini akan memperpanjang umur kita dan Allah akan memudah untuk memberikan rezeki kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Maulid Arba'in ini sekali lagi saya sampaikan ke atas untuk majlis zikir, majlis tariqah yang ada di kota Jambi. Kita muat di mana-mana majlis yang ada, kita satu majlis. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami berterima kasih, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Ini Langgar ya, jadi kalau Langgar saya nggak tahu sebutnya apa ya. Dewan Kemakmuran Langgar atau DKL, Dewan Kemakmuran Langgar. Ya, yang ada kami banyak mengucapkan ribuan melalui saudara-saudara kami yang ada di Masjid Arba'in, mungkin Ustaz Abdul Roni dan kawan-kawan telah merekom untuk mengikuti Majlis Arba'in di Kota Jambi. Kami sekali lagi atas nama Ketua Panitia Pengurus Majlis Arba'in mengucapkan terima kasih kepada pengurus daripada Langgar Setiabudi ini dan pada jemaahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah akan curahkan, Allah akan beri rahmat di mana itu dibacakan, disebutkan nama Allah dan nama Rasulnya. Apalagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan sumbangsinya, itu memberikan bantuan, baik itu berupa akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi banyak sekali para pengurus tadi lupa saya sebutkan, diantaranya adalah saudara kami Raden Ahmad Suwandi. Beliau ini aktif di organisasi dan di mana-mana di organisasi. Dia juga ketua daripada anak-anak polisi Provinsi Jambi dan staf daripada Bapak Subindra. Dan di sini ada Habib Fahri, kemudian ada Habib Syarif, kemudian ada Habib Kadir, kemudian ada Ustaz Roni, Subhi dan lain-lain yang setiap malam untuk mengikuti majelis ini. Bapak Ibu yang berbahagia, besok malam yaitu malam ke-34 Majelis Arba'in akan diadakan di Villa Kenali Permai, tepatnya di nomor 21-22, tempatnya tempat saya sendiri. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau datang. Di situ kita kasih judul Nada dan Dakwah. Insya Allah malam besok akan diisi oleh Ustaz Thorik Al-Kamal, ya, Ustaz Thorik Al-Kamal. Insya Allah mudah-mudahan kita akan sama-sama di sana. Kita doakan semoga tidak ada halangan dan lancar, terutama hujan, karena ini di musim hujan. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara-saudara, Maulid Nabi diperingati. Alangkah baiknya kalau kita di mana ada Maulid kita datang, di situ kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih, dan apabila tidak enak, tidak pantas di para pengurus Langgar atas kehadiran daripada kami ini, kami mohon dimaafkan. Demikianlah sambutan singkat yang kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Hasbi Haji Ismail SH. Beliau ini adalah motor penggerak dari Maulid Arba'in Kota Jambi. Dan tadi beliau lupa menyampaikan bahwa untuk besok malam Maulid Arba'in ke-34 di rumah beliau sudah
Bila kenali. Mudah-mudahan para habaib yang semua hadir sini bisa hadir. Insya Allah menu-menunya kami sudah nilai enak-enak semua. Mudah-mudahan bisa hadir. Amin. Mudah-mudahan berkah Haji Hasbi. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang langsung akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Sadi Al-Habsyi. Pada Al-Habib Ali kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbun nufusil mutmainnah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qa'idul khalqi wa mumahhidus sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para habaib, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada malam hari ini, terkhusus yang kami muliakan Al-Habib Bahri bin Syahab Al-Habib Qadir Al-Qudsi, begitu juga Al-Habib Syarif Al-Jubri, dan hadir juga bersama kita Al-Habib Abdul Rahman bin Talib Al-Habsyi, dan begitu juga hadir bersama kita Al-Habib Mustafa Al-Muhdar, dan juga hadir bersama kita Al-Habib Syekhan Al-Haddad, dan banyak para habaib yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim al-fakir kepada antum semua. Dan begitu juga yang kami muliakan, kami hormati segenap pengurus Majelis Maulid Arba'in, yang terkhusus yang kami hormati Ustadz Hasbi, begitu juga yang kami hormati Ustadz Raden Swati, begitu juga yang kami hormati Ustadz Aswan, dan banyak lagi daripada ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari ini, para kiai, imam masjid, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada antum semua. Mudah-mudahan semua para habaib kita, para guru kita, ustadz kita selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur,
dimudahkan segala urusannya, dimudahkan semua perjuangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga mereka untuk senantiasa istiqomah dan sabar di dalam menyebarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua panitia Majelis Maulid Arba'in ini, siapapun yang terkait, yang terikut serta di dalam Majelis Maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala isi cahayanya di dalam hatinya dengan cahaya mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua berkat para habaib, para tuan-tuan guru, para ustaz, para hadirin yang semua yang hadir pada malam hari ini, berkah dari majelis maulid ini, semoga tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan di dalam hati kita cahaya kerinduan kepada Nabi Muhammad, cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad, cahaya ma'rifatnya Allah, cahaya ma'rifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur-tidurnya kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sebelum ajal kita menjemput, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir istiqamah di dalam majelis maulid selama 40 hari ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di bawah liwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama kecintaan kita, kekasih kita, idolanya kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin dan hadirat, para undangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini merupakan malam istimewa, malam mulia, malam yang agung, malam tidak ada malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling istimewa kecuali malam di mana kita merayakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkumpulan yang afdal, tidak ada perkumpulan yang wajib kita rayakan, wajib kita hadiri, wajib kita datangin kecuali perkumpulan menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad gak bakalan menyanyikan kita umatnya. Nabi Muhammad memohon izin kepada Allah. Bagi siapa umatnya yang merayakan acara Maulid Nabi, Nabi minta izin kepada Allah untuk dihadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Maulid Nabi Muhammad tidak diragukan lagi hadirnya Nabi Muhammad. Di mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Jam'iyatul Maulid jam'iyatul mashhudah, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syak annahu al-hadir, wa ahlul basair bayarawnahu iyanan, wa min alamati hudurihi nuzulus sakinah wal waqar wal haibata wal jalal ala ahlil jamaah. Al-Habib Ali mengatakan perkumpulan Maulid adalah perkumpulan yang wajib harus diadakan, wajib harus dirayakan, wajib harus kita datangin majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la syak annahul hadir. Nabi pasti hadir di acara maulidnya. Nabi pasti datang melihat umat-umatnya yang sedang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahalul basair, adapun para mereka-mereka yang Allah berikan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tidak mempunyai noda dan dosa di dalam hati mereka, bayarawnahu iyanan, akan menyaksikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata, secara langsung. Mereka menyaksikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun
Bagi kita yang hati kita masih penuh dengan kekotoran, masih penuh dengan maksiat, masih penuh dengan kesombongan, masih penuh dengan riak dan ujub dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati yang sehingga hati kita ini sulit untuk bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyaksikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis maulid. Beliau menyatakan bagi kita yang kotor hatinya, kita dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Kita dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hadir di dalam majlis maulid. Apa tandanya? Bagaimana tanda bahwasanya Nabi itu hadir di dalam majlis maulid? Beliau mengatakan wa min alamati hudurihi nuzulus sakinah wal waqar wal haibata wal jalal ala ahlil jamaah. Di antara tanda hadirnya Nabi Muhammad di dalam majlis maulid, turunnya ketenangan di dalam hati-hati kita, turunnya kedamaian di dalam hati-hati kita, dan terasa di dalam majlis maulid tersebut majlis yang menggugah hati kita untuk semangat untuk beribadah, semangat membangkitkan diri kita untuk senang mencintai Nabi Muhammad, dan hati kita terenyuh ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad di dalam majlis. Itu menunjukkan tanda akan apa? Hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau seandainya kita nggak bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad, setelah kita tidak mampu memandang hadirnya Nabi Muhammad, kemudian tidak dapat pula kita merasakan hadirnya Nabi Muhammad di dalam majlis, maka tangisilah, tangisi hati kita, tangisi hati kita yang terhijab dari rahmat Allah, terhijab dari Allah dan terhijab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati kita, betapa kotornya hati kita ketika kita berada di dalam majlis maulid Nabi. Kita tidak bisa merasakan kedamaian, kita tidak dapat merasakan terharunya di dalam majlis Nabi, kita tidak bisa mendapatkan kedamaian, dan kita tidak dapat mendapat hasil di dalam majlis maulid Nabi. Keluar dari majlis maulid Nabi tidaklah bertambah kita ketika kita tidak dapat merasakan, kecuali semakin jauh dari Nabi Muhammad, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh kita dari kebaikan. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, hati tersebut penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kekibiran dan lain sebagainya dari penyakit tersebut. Maka bertobatlah kita di dalam majlis maulid ini, karena kesempatan kita untuk dibukakan pintu tobat, untuk diturunkan rahmat, untuk diijabahnya doa, kecuali di dalam majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba mencintai Nabi Muhammad, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, berlomba-lomba mereka untuk mendapatkan perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada keluarga mereka, melebihi cinta mereka kepada anak dan istri mereka, bahkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi perhatiannya kepada umatnya siang dan malam, setiap hari, setiap waktu. Yang dipikirkan Nabi Muhammad hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun tidak sempat lagi berdoa untuk anak dan keluarganya. Nabi tidak sempat lagi berdoa bahkan untuk diri Nabi sekalipun. Nabi tidak sempat berdoa. Kenapa? Memikirkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikisahkan suatu hari Sayyidah Aisyah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau didoakan oleh Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah
ampunkanlah semua dosa-dosa Aisyah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ketika Nabi berdoa demikian, Sayyidah Aisyah begitu bahagianya, begitu gembiranya mendapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana perasaanmu ketika aku mendoakan engkau?" Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, hari ini merupakan hari yang sangat bahagia. Hatiku penuh dengan kebahagiaan yang tidak dapat aku ungkapkan dengan kata-kata karena doa yang engkau bacakan untuk diriku, wahai Rasulullah." Nabi pun menjawab, "Aisyah, ketahuilah bahwasanya sedemikian inilah yang aku lakukan setiap hari, setiap saat. Aku mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendoakan umat-umatku, wahai Aisyah, 1 kali 24 jam. Tidak pernah. Setiap aku sujud dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku selalu mendoakan umatku agar mereka bahagia dunia, selamat pula nanti di akhirat." Inilah Nabi kita Muhammad yang setiap hari, setiap waktunya beliau selalu senantiasa mendoakan kebahagiaan kita semua. Bahkan diceritakan sampai detik-detik hayatnya Nabi Muhammad masih memikirkan bagaimana keadaan kita umatnya setelah kepeninggalan Nabi, di mana para sahabat Nabi mereka selalu senantiasa berharap dan memohon kepada Allah agar selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, yang mana hati mereka selalu terpenuhi dengan kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang dicontohkan sahabat Nabi yang bernama Ukasyah di saat tatkala di mana firman Allah Subhanahu wa taala turun, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Ayat ini turun surat Al-Maidah ayat 3, turun pada saat tatkala terjadi haji wada, haji perpisahan, di mana ayat ini turun bertepatan di hari Jumat pada waktu asar. Rasulullah berada di Arafah, sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Di atas ontaknya Rasulullah turunlah firman Allah yang menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Allah mengatakan, "Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku. Aku sempurnakan bagi kalian agama-agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula kenikmatan-kenikmatanku atas diri kalian, dan telah aku ridhoi kepada kalian agama Islam sebagai agamamu." Hujan, majuan. Yang mana laki-laki majuan ke depan. Hujan, majuan, kasih tempat. Maka di saat tatkala firman ini turun,
Nabi belum memahami makna akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Kemudian malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, setelah ayat ini turun, maka tidak akan ada lagi perintah halal, perintah haram, dan ayat-ayat turun selanjutnya. Dan setelah ayat ini turun, wahai Rasulullah, maka aku tidak akan lagi datang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala menghadap engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah engkau ke Madinah, sampaikan semua para sahabat-sahabatmu bahwasanya aku tidak lagi turun membawa firman Allah akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menyempurnai agama kalian dan kenikmatan Allah atas kalian, dan Allah pun meridhoi Islam sebagai agama kalian." Barulah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari akan firman Allah bahwasanya tidak lama lagi Nabi Muhammad akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi pun membacakan ayat ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar firman Allah ini, seketika itu juga Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena beliau memahami, mengetahui tidaklah segala sesuatu itu sempurna, melainkan hakikatnya berkurang. Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Hadihi ayatul kini ya Rasulullah." Ayat ini turun kepada engkau yang membuat aku menangis, karena tidaklah sesuatu itu sempurna, melainkan hakikatnya akan berkurang. Maka Nabi pun mengatakan, "Sadaqta ya Umar, benar yang engkau nyatakan wahai Umar." Kemudian Nabi pun memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan demi memanggil semua para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ketika itu semua para sahabat datang berkumpul di dalam masjidnya Nabi. Ketika selesai melaksanakan salat 2 rakaat, Nabi pun naik ke atas mimbar. Nabi khutbah yang begitu panjang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kalian nasihat, yang mengajak kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan aku seperti laksana saudara kandung kalian dan sebagai laksana bapak kalian yang sangat mencintai kalian." Di mana hari ini merupakan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan firman-Nya menunjukkan bahwasanya sudah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala, dan aku Muhammad apabila semasa aku hidup bersama kalian, bertetangga sama kalian, bersahabat sama kalian, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, sengaja ataupun tidak sengaja, maka berdirilah di antara kalian untuk mengkisos aku, membalas aku sebelum kisos di hari kiamat nanti. Semua para sahabat terdiam, semua para sahabat menundukkan kepala mereka. Tidak ada di antara mereka yang mengangkat kepala mereka yang mau mengambil kisos dari Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 kali hal tersebut diulang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ukasyah berdiri, bangun dari tempat duduknya, mengatakan, "Ya Rasulullah, aku yang ingin mengambil kisos darimu ya Rasulullah." Maka pada saat tatkala itu Ukasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sebenarnya tidak tega untuk mengambilnya, namun karena engkau mengulangnya sampai 3 kali, maka aku memberanikan diri untuk memenuhi apa yang telah engkau sampaikan wahai Rasulullah." Seketika itu juga Rasulullah memerintahkan Bilal untuk pergi ke rumah Sayyidah Fatimah untuk mengambil cambuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal pun datang ke rumah Sayyidah Fatimah.
Sayyidah Fatimah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang akan dilakukan oleh ayahku dengan cambuknya?" Maka Bilal menjelaskan kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, ayahmu hari ini mengambil kisos kepada para sahabat-sahabat yang pernah dulu tersakiti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidah Fatimah menjawab, "Adakah di antara mereka yang tega untuk mengambil kisos dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidina Bilal pun segera mendatangi Nabi ke masjid dan menyerahkan cambuk tersebut kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, "Serahkan cambuk tersebut kepada Ukasyah." Di saat kala itu berdirilah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai Ukasyah, ini Umar, ini Abu Bakar, jangan kau ambil kisos dari Nabi Muhammad, jadikan aku sebagai kisos tebusan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka pada saat kala itu Rasulullah mengatakan, "Duduklah kalian wahai Umar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ketika itu berdiri pula Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan kepada Ukasyah, "Ya Ukasyah, selagi aku masih hidup di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyentuh kulitnya Nabi Muhammad. Hari ini wahai Bilal, wahai Ukasyah, jika engkau ingin mengambil kisas, ini punggungku, ini kulitku, aku ridha sebagai gantinya kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka pada saat kala itu Rasulullah pun mengatakan, "Wahai Ali, duduklah engkau. Duduklah engkau wahai Ali, sesungguhnya Allah mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah dan di sisi Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka duduklah Sayyidina Ali. Tiba-tiba berdirilah dua cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, berdiri dari tempat duduknya mengatakan, "Ya Ukasyah, engkau mengetahui bahwasanya saya adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau pun mengetahui posisi kami di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit kami adalah kulit Nabi Muhammad, jasad kami adalah jasad Nabi Muhammad, darah kami adalah darahnya Nabi Muhammad. Jikalau engkau mengambil kisah dari kami, sama dengan engkau mengambil kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu Nabi pun mengatakan, "Wahai Hasan dan Husain, duduklah kalian keduanya, wahai penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu majlis Nabi hening dan semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tertangisi dengan apa yang akan dilakukan Ukasyah. Maka Ukasyah dipanggil oleh Nabi, "Berdirilah engkau Ukasyah dan lakukanlah qisas, pembalasan terhadap apa yang telah aku lakukan." Maka Ukasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, pada saat kala terjadi perang Badar, aku berada di samping engkau, dan ketika aku turun dari ontaku mendekati engkau, seraya aku ingin mencium pahamu, tiba-tiba engkau mengayunkan cambukmu ke badanku wahai Rasulullah. Maka hari ini aku ingin membalasnya." Maka Nabi pun memasang badannya. Ketika Nabi memasang badannya, "Lakukanlah wahai Ukasyah." Ukasyah menjawab, "Ya Rasulullah, di saat kala engkau menyambung kulitku, badanku dalam keadaan terbuka, cambuk menyentuh kulitku wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun membuka bajunya dan memberikan kepada Ukasyah, "Ya Ukasyah, silakan lakukan apa yang engkau ingin lakukan agar tidak ada lagi kisah di hari kiamat nanti." Maka seketika itu juga Ukasyah dengan gemetarnya cambuk itu dilempar Ukasyah, dan Ukasyah pun mencium perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ukasyah mencium, "Ya Rasulullah, siapa yang kuat untuk mengambil kisah dari engkau wahai Rasulullah? Yang mana aku berharap kulitku menyentuh dengan kulitku wahai Rasulullah, agar kulitku diharamkan oleh Allah tersentuh dengan api neraka wahai Nabi Muhammad."
Beginilah peran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat tatkala itu semua para sahabat ingin merebut dan mencium kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, sabaqakum Ukasyah, Ukasyah yang telah mendahului kalian. Jikalau kalian ingin melihat wajah penghuni surga, maka lihatlah Ukasyah. Maka lihatlah wajah Ukasyah yang anak kelak, kulitnya karena menyentuh dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk dari cinta para sahabat Nabi. Mereka berlomba-lomba berjuang untuk mendapatkan posisi dan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan sahabat Nabi, Maula Nabi Muhammad, budaknya Nabi Muhammad yang bernama Sauban, di mana pada tatkala itu Sauban yang tubuhnya menjadi kurus, kulitnya menjadi pucat, datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi bertanya, wahai Sauban, apakah engkau sakit? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, aku tidak sakit wahai Rasulullah. Lantas kenapa kulitmu memucat, tubuhmu mengurus? Sauban menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sanggup, sesaat pun, sedetik pun aku tidak sanggup berpisah dengan engkau wahai Rasulullah. Aku tidak sanggup untuk tidak memandang wajahmu sesaat saja, aku tidak sanggup wahai Rasulullah. Yang mana beberapa hari lalu di saat aku berpisah dengan engkau, itulah di dalam hatiku penuh dengan kerinduan yang selalu membuat aku gelisah ingin segera bertemu dengan engkau wahai Rasulullah. Dengan kegelisahan tersebut membuat aku kurus dan membuat aku pucat yang selalu senantiasa menghantui diriku wahai Rasulullah. Karena aku berpikir, aku pasti kelak jikalau nanti berada di dalam surga Allah, surgaku pasti akan berbeda dengan surgamu wahai Rasulullah. Di situ aku berpikir, yang membuat aku khawatir aku tidak lagi dapat memandang wajah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku masuk ke dalam neraka, selama-lamanya aku tidak akan pernah memandang wajah engkau wahai Nabi Allah. Inilah yang menyebabkan aku selalu senantiasa berada dalam kegelisahan, berada dalam keadaan sakit, menahan kerinduan yang begitu dahsyat kepada engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membacakan firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin fa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah adalah orang-orang yang akan digolongkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, bersama para nabi, para rasul, para syuhada dan para orang-orang saleh. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya teman di dunia dan di akhirat adalah para nabi, para rasul, para syuhada dan orang-orang saleh. Itulah sebaik-baiknya teman yang ada di dunia dan besok kelak di akhirat. Karena apa? Karena setiap pertemanan yang dimana di dalam pertemanan tersebut mengajak kita mencintai Nabi Muhammad, mengajak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita mengingat akan akhirat. Sesungguhnya inilah teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang mau menasihatin kita ketika kita bermaksiat, teman yang ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam surga Allah, teman yang tidak rida ketika kita berada di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman yang baik. Bukanlah teman yang baik membiarkan kita durhaka kepada Allah, membiarkan kita bermaksiat, membiarkan kita binasa di dunia, binasa pula nanti di akhirat. Ini bukanlah teman yang baik. Dan sebaik-baiknya pertemanan tersebut apabila teman kita memberi nasihat yang baik, jangan pernah kita marah, jangan pernah kita tersinggung, jangan pernah kita mengatakan bahwasanya kita nanti mati tidak satu kuburan
kuburan aku dan kuburan engkau juga berbeda. Justru karena engkau berbeda kuburan tersebutlah agar engkau tidak merasa sendirian di dalam kubur dan tidak teraniaya di dalam kuburan dengan siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dengan peristiwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan momen ini sebagai momen silaturahminya kita kepada Nabi Muhammad. Duduknya kita di dalam majlisnya Nabi Muhammad, karena tidak ada majlis yang mulia, tidak ada majlis yang paling afdal, tidak ada perkumpulan yang paling baik kecuali perkumpulan di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah doa diijabah, tidak akan pernah salat diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula di majlis yang baik di situ disebutkan hukum halal, haram. Kalau tidak dibacakan salat kepada Nabi Muhammad, maka di dalam majlis tersebut tidak diangkat dan dilaporkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan suatu masa, suatu ketika ada seorang yang saleh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking khusyuknya, saking lezatnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ketika tasyahud akhir, dia terlupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam dia didatangi oleh Nabi Muhammad dan mengatakan kepada seseorang tersebut, hamba Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau di dalam salatmu tidak membaca salawat atas diriku? Maka pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, bukan aku tidak mau membaca salawat kepada engkau, namun aku terlupakan karena aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kelezatan aku menyanjung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab, apakah engkau tidak membaca satu riwayat hadis yang telah aku sampaikan, bahwasanya tidak ada ibadah, tidak ada doa, tidak ada amal yang diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada juga suatu perkumpulan yang baik yang akan diserahkan pahalanya kepada Allah kalau tidak dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah kita putus membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kita jadikan ajang perkumpulan sedemikian ini hanya momen rutinan, tahunan, ritual, tapi jadikanlah momen yang demikian ini membangkitkan rasa semangat kita, jiwa kita terdorong untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca sejarah dan riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana salafun saleh, para ulama-ulama terdahulu, jika telah datang bulan Maulid, tidak ada waktu bagi mereka kecuali memperbanyak membaca salawat, memperbanyak membaca sejarahnya Nabi Muhammad. Semua mereka baca Maulid, semua sejarah-sejarah Nabi mereka kumpulkan dan mereka baca. Mereka habisin 1 bulan amalnya hanya membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah keluar mereka dari bulan Maulid, tidaklah mereka keluar dari bulan Maulid Nabi kecuali hati mereka telah terpenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya ta'alluq hubungan batin kepada Nabi Muhammad, cahaya yang penuh dengan cahayanya Nabi Muhammad. Karena cahaya Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Cahaya Nabi Muhammad telah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Tergantung kita mau jadikan cahaya tersebut besar atau akan semakin padam di dalam tubuhnya kita. Karena semua kita dititipkan cahayanya Nabi Muhammad. Oleh karenanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayanbasitu fi qalbihi nurus sirri ta'alluqi bihi wa hubbi wa yuktabu bi inayatillahi fi hizbi wa ala ali wa sahbihi nartaqa sahwatal majdi bi qurbi ila akhir riwayah. Habib Ali mengatakan, ketika kita membaca salawat kepada Nabi, apa reaksi dari salawat yang kita bacakan kepada Nabi? Akan tersambung ruh orang yang bersalat kepada Nabi dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terhubung ruh orang yang bersalawat kepada Nabi dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam. Jika telah tersambung, terkoneksi ruh orang yang bersalawat, umat Nabi yang bersalawat tersebut kepada Nabi, apa reaksi dari itu? Bayan basitu fi qalbihi nur sirri ta'alluqi bihi wa hubbi, akan terpancar di dalam hatinya cahaya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya rahasia hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah terkoneksi, terhubung hamba tersebut, umat tersebut kepada Nabi, akan ditulis oleh Allah dengan karunia Allah sebagai kelompok dan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tatkala ini orang saleh, ini orang alim ditegur oleh Nabi yang ibadahnya luar biasa, yang ketekunannya dan taatnya kepada Allah luar biasa, ditegur oleh Nabi Muhammad. Karena sebab apa? Ibadahmu, doamu, hajatmu, salatmu, sedekahmu tidak akan pernah diterima oleh Allah jikalau engkau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jangan pernah kita sia-siakan berkumpul yang demikian ini. Jangan cuma hanya ritual tahunan yang kita adakan setiap tahun Maulid Nabi, kita adakan setiap tahun Maulid Nabi. Namun seharusnya seyogianya bagi kita adakan acara Maulid Nabi ini setiap saat, setiap waktu, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah lupa kepada dirinya kita? Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kita. Bahkan pada saat tatkala Nabi sudah dekat-dekat dengan wafatnya, Nabi dekat-dekat dengan ajalnya, yang mana malaikat Israel diperintahkan oleh Allah turun menghadap Nabi Muhammad. Di saat tatkala itu Allah pesan kepada Israel, Israel, datanglah engkau kepada Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad ingin kembali kepada aku, maka laksanakanlah tugasnya. Namun jikalau Nabi Muhammad, kekasihku, masih enggan untuk menghadap aku, maka kembalilah engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang Israel mengetuk pintu rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat tatkala itu dibukakan oleh Sayyidah Fatimah. Dia bertanya, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, Rasulullah tidak bisa diganggu. Saat ini Rasulullah dalam keadaan sakit. Rasulullah ingin istirahat, tidak boleh mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tatkala itu Israel balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Sayyidah Fatimah untuk pertemuannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pilihan di saat tatkala ajalnya telah datang, hanya Nabi yang diberikan prioritas oleh Allah untuk kapan mau kembali kepada Allah, maka boleh, itu terserah Nabi. Dan apabila Nabi enggan, maka Allah pun membiarkan Nabi untuk tetap bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tatkala detik-detik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, di mana pada tatkala itu datang malaikat Israel yang kedua kalinya mengetok pintu rumah Rasulullah, dan Rasulullah mengetahui bahwasanya itu adalah Israel telah datang. Maka Rasulullah pun mengatakan, wahai Fatimah, biarkan dia masuk. Itu adalah malaikat maut yang akan menjemput ayahmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tatkala itu Sayyidah Fatimah menangis karena akan berpisah dengan kekasihnya, dengan abahnya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidah Fatimah pada saat tatkala Rasulullah belum ada yang membelanya, belum ada yang menolongnya Rasulullah. Di saat tatkala Rasulullah datang ke Masjidil Haram, datang As bin Wa'il bersama Abu Jahal, mereka ambil kotoran unta tersebut, dia lumurin di dalam tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat tatkala dalam keadaan sujud pada tatkala itu, Rasulullah belum ada yang membelanya. Sayyidah Fatimah lah yang datang dengan bercucuran air mata, mengusap dan membersihkan kotoran unta dari jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidah Fatimah dikatakan Ummu Abiha, ibu dari pengganti ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah pun diriwayatkan bahwasanya rela tulang belulangnya digali untuk dijadikan sampan sebagai alat media menyampaikan Nabi Muhammad menyeberangi sungai sehingga dapat menyambung estafet dakwahnya kepada umat yang berada di seberang sana. Sayyidah Khadijah yang telah berjuang mati-matian dengan hartanya, keluarganya, jasadnya, dan bahkan hartanya. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad yang setiap saat, setiap waktu melukai hatinya Nabi Muhammad, yang menyakitin hatinya Nabi Muhammad. Namun apa balasan kita? Apa perbuatan kita? Apa yang bakalan kita jadikan andalan besok ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat dan pertolongannya? Apa yang akan kita bawa menghadap Nabi Muhammad untuk mendapatkan pengakuan kita diakui oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pada saat tatkala itu Nabi pun berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Di saat Sayyidah Fatimah dalam keadaan bersedih, Nabi pun mengatakan, ya hai Fatimah, bahwasanya sebentar lagi aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah pun menangis. Ketika Sayyidah Fatimah menangis, Rasulullah pun membisikkan kembali, dan ketahuilah Fatimah, orang yang pertama kali akan menyusulku di antara kalangan keluargaku adalah engkau, wahai Fatimah. Dikisahkan bahwasanya 30 hari atau 3 bulan setelah wafatnya Rasulullah, maka menyusul lagi Sayyidah Fatimah, menyusul kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajahnya Fatimah, Sayyidah Fatimah mirip sekali dengan Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah wajahnya mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga putrinya yang tercinta pun sangat berharap untuk segera menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lagi-lagi tidak kuat. Tidak ada lagi wajah yang pantas untuk dipandang setelah wajahnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi wajah yang layak untuk dilihat ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tatkala Sayyidah Fatimah telah mendapatkan kabar bahwasanya dia adalah orang yang pertama akan menyusul Nabi Muhammad, beliau pun gembira dan bahagia. Informasi dari Nabi Muhammad bahwasanya Sayyidah Fatimah lah orang yang pertama dari keluarga Nabi yang akan menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kala itu Israel pun diizinkan oleh Nabi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Di saat kala itu Nabi menghadap kepada Israel, ya Israel, engkau datang hari ini untuk tugas perintah Allah, ataukah engkau datang hanya untuk bertemu atau berkunjung dengan aku? Maka Israel menjawab, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada engkau. Apabila engkau mau aku jemput, maka aku akan laksanakan. Namun jika engkau masih enggan, wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Israel, sabar sebentar, tunggu sejenak. Di mana engkau tinggalkan saudaramu Jibril alaihissalam? Kenapa dia sampai saat ini belum datang kepada aku? Kenapa Jibril belum juga menghampiri aku, wahai Israel? Maka Israel mengatakan, wahai Rasulullah, saat ini Jibril berada di atas langit bumi, yang mana dia telah mempersiapkan pasukan para malaikat, para bidadari, dan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu surga Allah selebar-lebarnya untuk menyambut kedatangan engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Israel, bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin bertemu dengan Jibril. Mana Jibril, wahai Israel? Kemudian tidak lama turunlah malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tatkala itu di tangan kanan Nabi Muhammad ada sebuah wadah, yang mana wadah tersebut berada di dalamnya air. Nabi pun menempelkan tangannya, mencelupkan tangannya ke wadah tersebut dan mengusapkan ke wajahnya seraya bertanya, Israel, ya Israel, beginikah rasa sakitnya sakratul maut ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjemput nyawa setiap hambanya? Maka Israel mengatakan,
"Ya Rasulullah, ini sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau ini adalah sakit orang yang tatkala sakratul maut." Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Kalau sedemikian rupa rasa sakitnya sakratul maut, wahai Israel, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila seperti ini rasanya sakit sakratul maut yang akan semua dirasakan oleh umat-umatku, wahai Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, biar aku saja yang menanggung rasa sakit sakratul maut setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Adakah bapaknya kita? Adakah ibunya kita? Adakah anak dan saudara kita yang mau menanggung rasa sakitnya sakratul maut? Siapa di antara orang yang kita cintai? Siapa orang yang kita banggai semasa kita hidup di atas dunia ini? Adakah mampu dan mau menanggung rasa sakitnya sakratul maut? Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, di mana dalam satu riwayat Nabi ingin menanggung semua rasa sakit sakratul maut umat Nabi Muhammad. Di dalam riwayat yang lain Nabi memohon kepada Allah untuk separuh dari rasa sakitnya sakratul maut umat Nabi Muhammad, agar Nabi yang menanggung sakitnya. Maka pada saat tatkala itu Jibril pun tidak sanggup dan tidak kuat menyaksikan betapa sakitnya Nabi Muhammad ketika tatkala sakratul maut. Nabi mengatakan, "Ya Jibril, apakah engkau sudah tidak lagi senang melihat aku, wahai Jibril, sehingga engkau memalingkan wajahmu?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, bukan aku tidak mau melihat wajahmu, bukan aku sudah tidak sudi lagi memandang wajahmu, namun aku tidak kuat ya Rasulullah menyaksikan engkau di saat tatkala sakaratul maut." Jibril pun merasakan betapa sedihnya melihat dan menyaksikan Nabi Muhammad dalam keadaan menghadapi sakratul maut. Maka di saat tatkala itu Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, apa kabar dari Allah Subhanahu wa taala? Apa berita yang menggembirakan aku, wahai Jibril, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Jibril menjawab, "Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada engkau, wahai Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat yang paling mulia di dalam surga untuk engkau, wahai Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua bidadari-bidadari dan malaikat-malaikat berbaris, bersop-sop guna menyambut kedatangan engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Ya Jibril, bukan itu yang aku ingin dengar dari engkau, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang aku ingin dengar berita kabar yang menggembirakan aku dari Allah, bagaimana keadaan umatku, wahai Jibril, setelah sepeninggalanku. Maka Jibril pun kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Muhammad kekasihmu bertanya bagaimana keadaan umatnya. Apa jaminan darimu, wahai Allah, untuk umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad tiada?" Maka Jibril pun diperintahkan oleh Allah untuk turun kembali bertemu dengan Nabi Muhammad. "Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwasanya aku tidak akan pernah menyanyiakan umatnya setelah peninggalan Nabi. Bahkan aku haramkan surga untuk nabi-nabi terdahulu sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Maka pada tatkala itu disampaikan oleh Jibril, "Wahai Allah, wahai Nabi Muhammad, Allah menyampaikan salam bahwasanya Allah tidak akan pernah menyanyiakan umatmu setelah engkau meninggal, dan Allah haramkan surga untuk para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan Allah haramkan surga untuk dimasukkan oleh umat-umat terdahulu sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Maka seketika itu Nabi menjawab, "Al-an ya Jibril ila rafiqil a'la." Sekarang wahai Jibril, baru aku ikhlas, baru aku tenang, baru aku ridho untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah aku mendapatkan kabar
dari Allah dan jaminan dari Allah bahwasanya umatku tidak akan pernah disia-siakan Allah setelah Nabi Muhammad meninggal. Ini perjuangan Nabi hingga sampai akhir hayat pun Nabi tidak mau meninggalkan umat Nabi sebelum Nabi mendapatkan jaminan dari Allah bahwasanya kita semua selamat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selamat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betapa miskinnya kita, betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita. Nabi yang mulia, Nabi yang agung, basyarun lakal basyar, telah memperdulikan kita dan memperhatikan kita sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Nabi telah memperjuangkan nasib hidupnya kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Kenapa kita tidak habiskan waktu kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, untuk mempelajari syariatnya Nabi Muhammad, untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad? Jangan kita jadikan acara sedemikian ini hanyalah acara sendah gurau, acara canda-canda, acara cuma rutinitas tahunan. Orang mengadakan, kita mengadakan, orang merayakan, kita merayakan, sehingga kita lebih senang memeriahkan, memuliakan apabila acara tahlilan, acara sunatan, acara kondangan, acara nikahan, acara tasyakuran. Setiap kali terjadi adanya pesta pernikahan, pesta perkawinan, dan pesta-pesta yang lain, kita rela mengeluarkan uang, mengeluarkan duit untuk membeli baju untuk menghormati si pengantin yang baru pengantin, temannya kita, saudara kita, sanak dan keluarganya kita. Andaikan di dalam satu minggu 3 kali kondangan, 3 kali kita mengeluarkan uang untuk membeli baju. Namun acara Nabi Muhammad tidak pernah kita memuliakan. Pernah kita hadir di dalam acara Nabi Muhammad, kita muliakan dengan pakaian baru, penampilan yang baru, pakaian yang mahal, penampilan yang mahal, yang mewah, demi untuk memuliakan acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Acara hadir di dalam acara kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita malah pakai baju yang jelek-jelek, baju yang buruk-buruk, baju yang sudah 4-5 tahun yang lalu masih kita pakai untuk acara maulid Nabi. Namun kita gengsi di saat tatkala kita kondangan, kita acara pesta, malu kalau seandainya baju padahal cuma 1 kali kita pakai. Malu untuk datang dilihat temannya kita bahwasanya itu baju pernah dipakai di acara kondangan di masa kemarin. Tapi kenapa tidak pernah kita bosan? Kenapa kita tidak pernah malu di saat tatkala kita hadir di acara maulid Nabi dengan baju yang jelek, bau yang jelek, bau yang tidak sedap untuk dicium, untuk dilihat dan dipandang? Namun tatkala kita kondangan, tahlilan dan lain sebagainya, wah masya Allah, parfum kita beli, baju mama papa, mama papi kita beli, sepatunya necis, mengkilat, sebelum kondangan digosok-gosok terlebih dahulu dengan kit. Kalau seandainya kotor sedikit, dia elap pakai sapu tangannya sebelum dia elap mukanya. Lupa gosok sepatunya dulu, baru dia gosok mukanya. Ini karena apa? Karena ingin memuliakan manusia yang tidak akan pernah bisa menolong kita nanti di akhirat, bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah faktor apa? Kebodohan akan syariat Nabi Muhammad SAW, kebodohan akan sifat dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita lebih mengidolakan manusia yang tidak akan bisa menolong kita nanti fi yaumil hisab dibanding orang manusia yang akan memperjuangkan kita untuk terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya berjanjilah kita pada diri kita masing-masing, tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali kita tanam di dalam hati kita yang paling dalam, kita ingin menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita ingin menghabiskan waktunya kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kita wajib membaca salawat kepada Nabi Muhammad.
menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi itulah merupakan tanda cinta kepada Nabi. Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintai aku, kelak dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat tatkala ini sunnah-sunnah Nabi sudah ditinggalkan dan bahkan umat Nabi banyak yang rusak, banyak yang maksiat, banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun mengatakan dan akan memberikan pahala 100 orang yang mati syahid jikalau umatnya menghidupkan sunnah Nabi. Nabi nyatakan di dalam hadisnya, man ahya sunnati inda fasadati ummati falahu ajru mi'a syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi di saat umat Nabi sudah menjadi rusak, akhlak umat Nabi menjadi rusak, semua umat Nabi jauh dari syariat Nabi, jauh dari ilmu Nabi, jauh dari Al-Qur'annya Nabi, jauh dari ulama-ulamanya Nabi. Orang-orang tersebut yang menghidupkan sunnah Nabi ketika umatnya sudah rusak, umatnya sudah menjadi bobrok semuanya, maka siapa yang menghidupkan, Nabi mengatakan dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid satu aja pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelamatkan keluarganya nanti fi yaumil mahsyar. Karena tusba'u salah satu tusba'u yaumal qiyamah al-anbiya summa ulama summa syuhada. 3 golongan yang kelak akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan kepada seluruh manusia di saat tatkala di mana semuanya saling tidak mengenal, saling tidak ada hubungan satu sama lain. Karena Nabi mengatakan yang qati'u yaumal qiyamah kullu nasabin wasababi illa nasabi wasababi. Semua nasab, semua sebab akan terputus di hari kiamat terkecuali nasabku dan sebabku yang tidak akan pernah terputus di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, jikalau kita tidak mempunyai nasab dan hubungan kepada Nabi Muhammad, jikalau kita tidak mempunyai sebab kepada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan tergolong orang yang akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena semua di saat dan kala itu tidak ada lagi hubungan di antara kita masing-masing. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Tidak ada lagi hubungan apapun di saat dan kala itu. Karena apa? Karena semua mereka datang kepada Allah dengan membawa dosa masing-masing. Oleh karenanya, sambungkanlah dirinya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jikalau tidak ada darah kita yang mengalir dengan darahnya Nabi Muhammad, maka sambungkan diri kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dengan mempelajari ilmu dan syariatnya Nabi Muhammad, dengan mempelajari Al-Quran yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ambillah nasab ilmu pengetahuan yang bersumber dan bersambung dengan Nabi Muhammad. Itulah yang kelak akan ada hubungan yang sebagian sebab dia mendapatkan cinta dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya apa? Sambung kekeluargaan kita dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai keluarganya Nabi Muhammad yang masih ada saat ini, yang masih hidup saat ini, karena tidak akan pernah terjadi kiamat. Tidak akan terjadi yang janji Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila masih ada 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa itrati ahli baiti. Nabi katakan, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabnya Allah, Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi untuk umatnya sebagai pusaka, sebagai imam,
sebagai rujukan, sebagai dalil untuk menyelamatkan kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikrati ahdi baiti, dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ada sedikit pun rasa kita lebih mulia, lebih agung dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mempunyai ilmu sedikit lagi pun, walaupun kita anggap bahwasanya kita sudah mulia, tangan kita sudah dicium, tangan kita sudah dimuliakan oleh manusia, kita diundang sana sini. Karena apa? Karena ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kita bawa bukan berdasarkan zatnya kita, karena itu ada zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sambunglah hubungan kekeluargaan kita dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita banyak dengar dari para ulama-ulamanya kita, dari orang-orang salehnya kita. Seakan-akan kita hidup di Jambi ini tidak mempedulikan apa yang sudah disampaikan sama ulamanya kita. Jangan pernah besok ingin kita berkumpul dengan Nabi. Kalau seandainya di atas dunia kita tahu ini adalah zuriat Nabi, ini adalah keluarganya Nabi, tidak pernah kita jalin hubungan silaturahmi, tidak pula kita sayangi, tidak pula kita hormati, tidak pula kita muliakan. Karena apa? Karena mereka tidak akan pernah berkurang, sekalipun tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak dihargai dan lain sebagainya. Mereka tidak akan berkurang sedikit pun fadl mereka, karena mereka selagi masih ada zuriat Nabi di atas muka bumi ini dan Al-Quran masih ada tulisan dan dapat dibaca, maka tidak akan pernah terjadi janjinya Allah akan menggulung langit dan bumi menjadi satu. Karena apa? Karena mereka lah amanun lil ahlil ard, para zuriat Nabi yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penduduk bumi, dan mereka tidak akan pernah terpisah selama-lamanya di dunia dan di akhirat sampai Al-Quran dan zuriat Nabi itu datang kedua-duanya di telaga haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupkanlah sunnah Nabi, cintailah apa yang dicintai Nabi, senangilah apa yang disenangi Nabi. Karena sudah dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq, la qarabatu Muhammadin ahabbu ilayya an asila min qarabati. Keluarga Nabi lebih aku senangi, lebih aku cintai untuk aku sambung demi untuk mendapatkan cinta Nabi daripada keluargaku sendiri. Urqubu Muhammadan fi ali Muhammad. Jaga perhatian Nabi, jaga cinta Nabi dengan apa? Kita memperhatikan zuriatnya Nabi dan mencintai zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat semua para habaib yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari hati kita sifat-sifat sombong, sifat-sifat riya, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat yang ada kebencian kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ada kebencian terhadap syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, mengampuni kita, sehingga hati kita yang jelek ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam mimpinya kita dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan dari hadirnya kita di dalam majelis ini suatu bukti bahwasanya kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, merindui Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan nanti pada saat tatkala kita sakratul maut, kita harapkan Nabilah yang menalkinin kita, Nabilah yang menuntun lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabb, Engkaulah ya Allah yang kami harapkan, Engkaulah yang kami inginkan, Engkaulah yang kami mohon ya Allah, di mana Engkau telah memerintahkan kami berdoa dan Engkau berjanji untuk menjawab doa-doa kami dan permohonan kami ya Allah. Semua kami yang hadir pada malam hari ini mempunyai hajat, mempunyai niat, mempunyai harapan, mempunyai doa ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, tidaklah kami keluar dari majlis ini kecuali niat kami, hajat kami, harapan kami, dan doa kami
Engkau kabulkan ya Allah. Engkau kabulkan ya Allah. Engkau kabulkan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka yaumal qiyamah syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma la syafa'ata illa syafa'atu wa adillana tahta dillika yauma la dilla illa dilluk wa bayyid wujuhana ya maulana yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh wajma' bainana wa bain habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalika na'im waj'alna min ibadika salihin mukhlisin mutawaddin sabirin muttaqin wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.